Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kajian Majelis Taklim Masjid Sabak binti Mut'ib BDM Sukoharjo yang saya hormati, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Nantiasalah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, kedamaian, kenyamanan, kesejukan, dan semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan bersyukur menghargai pemberian Allah, syukur lawannya kufur. Fa'in syakartum la azidanakum wa la'im kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur dalam hati terbuka, kalau kufur itu tertutup, ya. Siapa yang bersyukur, terbuka mata hatinya, terbuka mata kolbunya, terbuka mata jiwanya, terbuka mata ruhaninya, terbuka mata batinnya, maka Allah akan memberikan tambahan nikmat itu. Tetapi barang siapa yang kufur, menutup diri, menutup kolbunya, menutup mata batinnya, menutup mata ruhaninya, maka siksa Allah itu sangatlah pedih. Jadi kufur lawan katanya adalah syukur. Maka kita menjadi orang yang syakirin, orang yang selalu bersyukur, menghargai pemberian Allah Ta'ala dengan cara juga membuka mata hati tadi. Bapak yang saya hormati, kita di tahun baru 2025, semoga kita punya semangat baru sehingga waktu itu bisa kita gunakan sebaik-baiknya, karena waktu itu tidak bisa kembali dan waktu itu harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena hidup ini, kalau para ahli psikologi kan hidup ini seperti mengayuh sepeda. Mengayuh sepeda itu kalau berhenti kita akan jatuh. Nah, ini artinya memang kita harus bergerak. Semesta ini juga bergerak, bumi kita ini bergerak, rotasi 24 jam sehari, setahun mengitari matahari, berevolusi, bergerak terus, melaju kencang. Termasuk bulan juga mengitari bumi kita. Semua berputar, planet-planet bergerak. Yang paling dekat matahari Merkurius, Venus, bumi kita, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, semua bergerak. Dan satu tasawira ini juga bergerak mengitari galaksi. Galaksi bergerak mengitari supercluster dan lain sebagainya. Semua bergerak benda-benda ini. Tidak ada yang bergerak. Bahkan pohon itu kelihatannya diam tapi itu bergerak. Akarnya berkarya. Setiap saat dia memberikan buah, memberikan daun dan lain sebagainya, sebagai itulah. Dan semesta ini sifatnya juga memberi. Kalau kita mau belajar dari semesta ini, matahari selalu memberi, tidak harap kembali. Buah-buahan, buah nangka, buah mangga, buah jeruk hanya memberi, dia tidak minta kembali. Inilah kalau kita mau belajar dari alam semesta. Oleh karena itu, mari kita sebagai umat muslim selalu memberikan yang terbaik untuk, khususnya mulai dari diri kita sendiri. Kita harus mencintai diri kita sendiri, dirawat yang baik,
waktu mandi, waktu makan, waktu berbuka dan lain sebagainya. Itulah namanya kita mencintai diri sendiri. Karena apa? Allah sudah memberikan sunatullah atau program di semesta ini bahwa sebetulnya manusia ini adalah makhluk cahaya, makhluk langit yang diberi fasilitas tubuh. Tapi jarang manusia yang menyadari hal ini. Kehidupan roh, karena kita makhluk cahaya, maka di bumi ini kita supaya menebar cahaya. Tapi kebanyakan kan menebar kegelapan, tidak menebar cahaya. Yang ditebar itu kegelapan, membuli, perundungan, kemudian yang di atas sana para elit kadang saling menjelekkan, saling menjatuhkan, saling mengancam. Ini kan tidak menebar cahaya. Padahal harusnya kalau memahami bahwa manusia ini aslinya makhluk rohani, makhluk cahaya, harus menebar cahaya di semesta ini, apalagi punya kedudukan yang tinggi, itu kalau menebar cahaya lebih bercahaya lagi, lebih bermanfaat untuk manusia. Jadi bisa meneruskan tugas Rasul sebagai penebar rahmat di semesta. Surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ini sangat keren, berulang-ulang saya sampaikan karena jarang orang yang mau menebar kasih sayang di semesta. Sukanya itu bermusuhan, sukanya itu saling membenci, saling merendahkan, kan begitu. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali hanya sebagai rahmat untuk semesta alam. Wa ma arsalnaka, K-nya itu dulu pada Muhammad, kalau sekarang ya K ini kepada kita semua ini. K domir K, kamu, itu kembali kepada kita semua. Harus menjadi penebar rahmat. Mulai dari keluarga, ya, suami istri, ya, menebar rahmat, kasih sayang. Kan kita oleh Rasulullah itu diberikan contoh. Fungsi mulut itu hanya dua secara spiritual. Kalau secara leher ke bawah ya makan barang itu fungsi mulut, tapi fungsinya cuma dua, bicara yang baik atau diam. Maka nayuk minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Apabila kamu beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Ini fungsi mulut oleh Rasulullah. Jadi kita tuh kalau mau berkata ini baik atau tidak, kalau tidak baik ya diam. Loh ini loh, fungsinya cuma dua ini. Karena apa? Sebagai penebar rahmat. Jangan sampai kita berkata-kata, berbicara, tapi menyakiti keluarga. Kalau suami berkata yang menyakiti istri, atau istri berkata menyakiti suami, anak dan lain sebagainya, kita mulai dari keluarga. Ya, dan kita harus mengetahui. Bicara yang baik Rasulullah itu kalau dapat makanan dari istrinya kurang baik ya tidak gerundel. Tapi kalau sekarang malah saya punya teman itu dicurhati, Pak, suami saya itu kalau makan nggak cocok lauknya dikokohi ditinggal. Ini kan nggak jelas ini. Harusnya dalam rumah tangga itu masalah makan itu sudah selesai. Kalau saya tidak cocok, saya beli di warung, kamu ya enggak. Sudah ada kesepakatan dalam keluarga ini masalah makanan tidak menjadi ribut. Ini sudah selesai, sudah penak. Misalnya seperti itu. Jadi berkata yang baik Rasulullah itu. Karena memang kan biasanya ibu-ibu kan membela diri sukanya. Kalau masaknya kasinan, Bu ini kok asin membela diri. Iku wau uyahe namung sithik ya Pak. Tapi nek Bu ini nak kurang asin. Dia bilang, pun kula sukani uyah akeh banget iki. Ini kan namanya membela diri. Misalnya hal demikian ini harus kita sudah cukup tutup tentang makanan dalam rumah tangga itu sudah selesai, tidak ada konflik lagi.
Misalnya seperti itu. Maka tadi fungsi mulut oleh Rasulullah bicara yang baik atau diam. Kalau dalam Al-Qur'annya kan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan berkatalah yang sadida, yang jelas, yang baik, yang tidak menyakiti, yang tidak merendahkan, tapi yang baik. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini sebagai umat manusia yang tadi menyadari, saya mengajak untuk menyadari bahwa kita ini makhluk ruhani, makhluk langit, makhluk cahaya yang diberi fasilitas tubuh, dan tubuh kita ini bisa menghantarkan sang jiwa yang ruhani, yang cahaya tadi kembali pada Allah dalam keadaan mutmainah atau suci, qalbun salim. Kalau kita sudah menyadari kita ini makhluk cahaya, makhluk ruhani, penebar cahaya di semesta, maka kita kilas balik review waktu kita sama-sama roh semuanya ini sebelum dapat casing, itu kita tuh sama semua Pak. Tidak ada gender, tidak ada kulitnya, tidak ada belum casing, itu sama, kita tuh satu tubuh, satu produk. Jadi produk kita sama. Tidak ada yang namanya perbedaan dalam roh itu. Kalau kita sudah menyadari seperti itu, kita tidak akan mungkin memberikan kerugian kepada orang lain. Dan kita sudah merasa cukup dengan apa yang ada. Tapi karena manusia tidak menyadari bahwa dirinya itu makhluk cahaya, makhluk rohani, maka yang ada adalah keserakahan. Sudah kaya raya masih korupsi, itu kan keserakahan. Ada kemelekatan duniawi. Manakala ada kemelekatan duniawi, maka yang terjadi adalah dia akan kena penyakit wahan. Ubud dunya wa karahiyatul maut. Yang mencintai dunia dan takut mati. Mati itu kan bukan akhir dari kehidupan. Mati dan kelahiran itu sebenarnya satu titik yang sama. Karena apa? Kita awalnya kalau kita melihat jarum jam, dari jari kita menunjuk angka 12, ini awal, titik awal, kemudian berputar terus sampai nanti di angka 12 lagi akhir, maka titik awal, titik akhir itu tidak ada perbedaan. Inilah siklus kehidupan. Tapi bagi yang tidak menyadari, jalannya tidak seperti jam, tidak kembali suci lagi, tapi seperti garis. Awalnya di sini, ya, jiwanya setelah mati masih, istilahnya gentayangan, masih tidak sampai kepada Tuhan, masih harus menyelesaikan hutang-hutang jiwanya, menyelesaikan hutang-hutang balasannya. Kalau orang lain menamakan hutang karma, sebenarnya itu bahasa itu sama saja, Allah mengetahui. Balasan, karma, ataupun tuaian, panenan, dan sebagainya itu sebenarnya bahasanya sama. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, maka setelah kita menyadari bahwa kita ini makhluk ruhani, makhluk cahaya, Allah sudah mengatakan bahwa Allah itu ya Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Ya, surat Nur ayat 35. Allah itu cahaya langit dan bumi. Maka ada istilah huwal awalu wal akhiru wal dohiru wal batinu. Allah itu yang awal, yang akhir, yang dohir, dan yang batin. Allah itu maha dohir, maha batin. Tapi kita bisa merasakan kehadiran Allah apabila kita ini dengan syarat. Kalau ada ayat, ya, surat An-Nahl, surat 16 ayat akhir itu kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama
orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Nah, manakala kita bertakwa berbuat baik, Allah bersama kita ini kita yakini. Tapi kalau di mafhum mukhalafah, kalau kita tidak bertakwa, kita tidak berbuat baik, Allah jauh dengan kita. Ayat lagi, Allah itu aqrabu min hablil warid. Allah lebih dekat dari urat nadi leher kita. Kalau yang tidak menyadari makhluk ruhani, tidak menyadari makhluk cahaya dirinya itu diberi fasilitas tubuh tadi, tidak bisa merasakan mana Allah lebih dekat dari urat nadi leher kita. Tapi manakala kita mengetahui bahwa saya ini sebenarnya makhluk ruhani, makhluk jiwa, makhluk cahaya, makhluk langit, diberi fasilitas tubuh ini, artinya aku ini aku siapa? Aku yang bukan ini, bukan casing ini, tapi aku ini adalah aku yang ada di dalam. Maka manusia ada jiwanya, jiwa ada sudur, ada kesadaran, kesadaran ada kolbu sebagai detektor mana baik mana buruk, kemudian masuk ada fuad tempat hati nurani, tempat cahaya nur ilahi. Maka Al-Quran itu cahaya petunjuk, itu cahaya hidayah, itu cahaya masuk ke dalam fuad hati nur ilahi yang ada paling dalam pada diri manusia. Inilah lapisan diri kita. Maka sering saya sampaikan, kita ini bukan casing, bukan tubuh ini. Berulang kali saya suruh Bapak Ibu pasang foto dari SD, SMP, SMA, mungkin kuliah, kemudian kerja, dan sampai sekarang punya anak dan cucu, mungkin kita jejer mana yang namanya saya. Ini bukan semua, ini dulu seperti ini, sekarang ini. Ternyata aku yang sebetulnya itu bukan itu yang di dalam ini. Maka siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Kalau dirinya aja tidak kenal sebagai makhluk ruhani, makhluk langit, makhluk cahaya, sehingga harusnya menebar cahaya di semesta ini, tapi malah menebar kegelapan, menebar kebencian, sikut sana sikut sini, ya. Ini namanya kan tidak menyadari. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat mungkin berita di televisi dan lain sebagainya, para elit-elit yang mungkin berantem dan lain sebagainya, itu biarkan saja, karena nanti dia juga akan menuai apa yang dia katakan dia perbuat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu dalam kita mengenang ataupun introspeksi diri kita, bahwa dulu kita itu sejatinya secara materi juga dari air. Kan dalam buah ayat itu kan setiap yang hidup itu dari air, ya. Jadi ini seperti ini. Min ma'in, dari air semuanya. Termasuk diri kita ini, tubuh kita ini kan persentasenya banyak airnya. Kita mencintai diri kita, yang namanya air itu ya harus diperbanyak, jangan malah minyaknya. Contoh aja, kalau kita ada tanaman, itu kita kasih minyak mesti mati, Pak. Tapi kalau di air mesti hidup. Nah, seperti ini. Ini gambaran saja bahwa sebetulnya yang ada di luar itu membutuhkan cahaya, ya. Kalau penjenengan nanam tanaman yang merambat ataupun yang tidak merambat, itu kemudian tanaman itu penjenengan taruh yang tempat yang ada di atasnya itu aling-aling supaya tidak kepanasan. Nah, tanaman ini nanti akan menuju ke tempat yang cahaya, tidak mau dia menuju ke tempat yang redup. Yang dituju itu matahari, cahaya. Inilah kalau kita belajar di tanaman itu, maka dia akan butuh apa? Butuh sinar matahari sebagai nanti fotosintesa, bisa menghasilkan daun dan buah. Nah, kita selaku manusia yang tadinya itu juga menyadari makhluk rohani, makhluk cahaya, kalau kita sudah bisa menghadirkan
matahari ruhani di dalam diri kita masing-masing. Di dalam surat Kahfi itu, matahari terbit dari kanan, tenggelam di kiri. Itu bisa dua dimensi matahari yang ada dan matahari yang tidak kelihatan, matahari ruhani. Sehingga kita ini bercahaya, penebar cahaya semesta. Bisa di dalam ini bisa ada fotosintesa yang tadinya tidak ada buah, tidak ada daun, tidak ada bunga, menjadi buah. Ada buah kesabaran, buah kearifan, buah ketentraman, dan berhasil buah-buah yang baik. Karena kita sudah menghadirkan cahaya matahari ruhani tadi, diri kita bisa ada fotosintesa. Inilah antara semesta dan diri kita ini kan simetri, Pak. Pian buka surat Fusilat, surat 41 ayat 53 itu. Kan sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim. Akan aku bentangkan, akan aku perlihatkan tanda-tandaku di afak, di cakrawala, di semesta ini, dan juga pada dirimu. Yang ada di semesta dengan kita ini simetri. Karena sejatinya kita ini manusia bagian dari alam semesta ini. Masuk materi yang kita makan, ya, siklusnya itu ya. Karena kan kita itu tidak tahu siklus. Padahal mungkin saja air ini diambil dari dekat makam, Pak. Jadi dekat makam, kemudian air ini mengalir ke bawah, campur mineral-mineral yang ada di makam itu, kita minum. Kebetulan yang minum masih muda, masih subur. Jadi sperma, jadi ovum, menjadi satu, jadi manusia lagi. Besok mati lagi. Inilah siklus. Termasuk kalau tanaman itu daun-daunan yang itu di taman misalnya itu ada yang sudah kuning, itu kan dia tanaman ini kan kuning ikhlas masuk jatuh ke bawah, nanti menjadi kompos. Setelah menjadi kompos, nanti akan mengeluarkan daun yang baru lagi. Ini siklus manusia. Kalau kita sudah menyadari itu, ya, misal kita tadi saya gambarkan bahwa awal dan akhir itu, hidup dan kematian itu bukan berbeda, tapi adalah hidup dan kematian adalah sebuah awal dan titik yang sama. Manakala kita bisa yaitu menyadari bahwa kita ini makhluk ruhani, makhluk cahaya. Nah, setelah itu kita menyadari, oh ternyata kita ini makhluk cahaya, makhluk ruhani, sebagai penebar cahaya, penebar rahmat di semesta. Nah, kita akan mengoreksi diri. Apakah kita ini membahagiakan perkataan saya, membahagiakan keluarga, anak, atau masih menyakiti? Kalau masih menyakiti, kita minta maaf, kita ini dan sebagainya. Atau kepada tetangga, atau kepada siapa, atau kepada yang muda, pada yang tua, ya. Sehingga tidak terjadi sesuatu yang tidak membahagiakan. Tapi kadang orang itu sok lebay, salaman nyium tangan enggak boleh. Nah, kalau saya sama Pak Ketua Takmir salaman cium tangan itu kan enggak masalah, sebagai penghormatan orang muda pada orang tua. Tapi kadang orang sok, wah itu enggak boleh dan sebagainya. Kalau memang dalilnya nas enggak ada, ya kita enggak usah mengharamkan. Nanti kena ayat surat 16 An-Nahl ayat 116 itu. Kamu mengatakan ini halal, ini haram, tapi kamu dengan mulut kamu hanya dusta atas nama Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kembali ke topik bahwa kita semangat baru di tahun baru menyadari kita ini makhluk cahaya, makhluk ruhani. Ya khususnya mari kita yang sudah lansia, ya kan ini 90% lansia. Mari kita gagahkan jiwa. Mari kita mencontoh Nabi Zakaria. Gagahkan jiwa dengan kelembutan, supaya kita dalam lansia ini punya kekuatan jiwa yang, kalau fisik memang lemah. Nabi Zakaria kan sama Allah menyampaikan, ya Allah, fisik saya ini sudah lemah, tulang saya ini sudah lemah, istri saya mandul,
Masa saya akan punya anak? Nah ini kalau dipahami secara harfiah, ini ya sudah tua, istrinya mandul, ingin punya anak. Itu secara harfiah seperti itu. Tapi secara maknawiyah juga bisa. Nabi Zakaria itu, saya sudah tua, sudah blank berpikir, malas mau apa-apa. Tapi oleh Allah diberi suntikan, ayo semangat, gagahkan jiwa dengan kelembutan dan lain sebagainya. Semangat lagi walaupun tua. Nah, kalau kita sudah gagahkan jiwa, memang sunatullahnya itu makin tua makin lemah, Pak. Tapi kalau sudah tua, jiwanya lemah, nanti malah tambah. Maka ya mari Pak Ketua Takmir, gagahkan jiwa, semangat, sehat kembali. Yang kita pikir sehat-sehat selalu, insya Allah kita akan sehat. Siap Ibu? Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya mengajak untuk menyadari bahwa kita ini makhluk cahaya, dan Allah itu Allahun nurus samawati wal ard, Allah itu cahayanya langit dan bumi. Maka dengan kita menyadari seperti itu, kita tidak akan lagi menyakiti sesama, karena sebetulnya kamu itu adalah diriku yang lain. Kamu itu adalah diriku yang lain. Maka kan Nabi dalam sejarah kan berpesan, siapa tidak beriman, siapa yang tidak mencintai dirinya sendiri, orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Nah ini kalau ayat apa dalam sejarah Nabi mengatakan itu diaplikasikan dalam hari-hari, itu kan, oh itu ada orang amen, dia membutuhkan Pak. Maka ada cerita, ya ini bukan ayat tapi cerita ini motivasi untuk kita semua. Nabi Musa tegur oleh Allah, Musa, kenapa aku sakit kamu tidak besok saya? Loh Allah, kenapa Allah bisa sakit? Nah itu tetanggamu sakit, saudaramu sakit, kamu diam saja. Oh begitu ya. Nah, ternyata Allah itu hadir kadang lewat orang-orang yang mungkin kita tidak sukai Pak. Jualan, buka toko, belum ada yang beli, sudah ada orang aman, sudah ada orang minta. Ya kita kasih sama kita, jangan wah urung payon esok-esok. Allah menghadirkan kita supaya manakala kita sudah menyadari makhluk ruhani, makhluk jiwa, makhluk cahaya, maka apapun yang datang kepada kita, baik yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai, itu kita hadapi dengan netral, kita hadapi dengan stabil. Maka akan ada ayat stabil. Surat Al-Hadid ayat 23 itu. Nanti bisa dibuka sendiri. Surat Al-Hadid itu surat nomor 57, ayatnya 23. Kalau kamu mendapatkan sesuatu yang kamu sukai, ya, itu jangan terlalu senang, terlalu suka. Tapi kalau yang sesuatu yang itu masih luput, belum sesuatu itu belum kamu dapatkan, yang kamu inginkan belum kamu dapatkan, kamu itu ya jangan susah, sangat susah sekali. Nah, kalau kita menyadari itu, oh ternyata hidup ini ya seperti itu. Nah maka mari yang terakhir, bahwa kita hakikat hidup ini adalah sendiri. Ayatnya jelas mengatakan bahwa kamu nanti akan menghadap Allah itu sendiri. Jangankan nanti Pak, sekarang ya, dalam keluarga salah satunya itu di ruang ICU itu sudah sendiri. Apalagi nanti. Maka mari kita berbuat baik, ya. Tidak usah tengok kanan kiri. Dalam keluarga kalau berbuat baik. Maka rumusnya kehidupan ini, rumus dalam kehidupan ini adalah berbuat baik. Dalam surat 55 ayat 60, kebaikan akan kembali kepada orang yang berbuat baik. Nah, oleh karena itu
mari sebagai closing statement pengajian ini, satu, kita menyadari kita ini makhluk cahaya yang diberi fasilitas tubuh. Di semesta ini kita juga menebar cahaya, menebar kasih sayang. Yang kedua, setelah kita menyadari seperti itu, jangan sampai kita merendahkan, jangan sampai kita menjatuhkan, jangan sampai kita menjelekkan orang lain, dan kita menyadari fungsi dari mulut kita ini adalah bicara yang baik atau diam. Dan yang ketiga, bahwa rumus kehidupan adalah berbuat baik, dan yang terakhir bahwa kita nanti sebetulnya hidup ini adalah sendiri. Dulu lahir sendiri, nanti akan pulang sendiri. Dan semoga suatu saat nanti kalau kita mendengar bel pulang itu sudah gembira seperti waktu kita sekolah di SD itu. Waktu kita sekolah di SD ada teng pulang, senang Pak kita, karena bel pulang dalam kehidupan adalah kita dipanggil oleh Allah, umur kita sudah habis. Kalau kita sudah senang seperti waktu kita sekolah itu, itulah kita sudah selesai dalam kehidupan ini, dan insya Allah kita menjadi orang yang husnul khotimah. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Ada kurang lebihnya perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Yahdillahu linurihi mayasya. Allah memberikan cahaya semesta rohani kepada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasru minallahi wa bangkun qarib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.